Pak Gatot jangan takut-takut. Ya, waktu saya di penjara kemarin, saya masih ngebayangin 4 tahun Pak, saya bilang. Karena apa? Karena kita masih tahun 2020, waktu buat kami itu. Sekarang udah 2022. Kalau para penakut masih ngumpul, mampus lah bangsa ini. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi gratis terbayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman semua. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentu saja bahagia. Antrian minyak goreng yang sampai hari ini berbulan-bulan sudah. Tiap hari kita menerima WA bagaimana susahnya para emak-emak, para ibu-ibu untuk mendapatkan, bukan gratis, beli pakai uang. Hanya sekedar seliter atau 2 liter minyak goreng. Baik, kita tak hendak bercerita soal minyak goreng. Sudah basi ceritanya, berbulan-bulan tak juga selesai. Yang kita mau bahas adalah nampak-nampaknya wacana penundaan pemilu yang dilemparkan oleh 3 ketum partai, yaitu Muhaimin Iskandar, ketum PKB, Zulkifli Hasan, ketum PAN, dan Erlangga Hartarto, ketum Golkar. Itu bukan sekedar wacana, karena Presiden sendiri sudah merespon. Yang respon Presiden menurut analisis Bang Gica belum titik, masih koma, bahwa beliau menyatakan beliau akan taat kepada konstitusi, tegak lurus pada konstitusi, dan di sisi lain beliau tidak bisa melarang orang berwacana soal penundaan pemilu. Ini semua bisa kita baca sebagai tanda-tanda bahwa kalau udara mendung tentu kita bisa prediksi akan terjadi hujan. Nah, respon masyarakat luar biasa terhadap wacana ini atau langkah-langkah dalam tanda petik yang dilakukan oleh orkestrasi mereka-mereka yang saat ini berada di kekuasaan. Nah, salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Perhimpunan Menemukan Kembali Indonesia yang mengadakan semacam seminar dengan tema konstitusi di ujung tanduk. Bang Gica ingin kita semua untuk menyimak video berikut ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya koreksi Bung Andrianto ya. Jadi ini tempat ini bukan tempat yang kita pilih karena soal keamanan, tapi ini tempat kita pilih karena Ferry menyediakan tempat ini secara gratis. Ya. Nah, maksud saya gini, kalau besok teman-teman mau di PGK di tempat bursa boleh, yang kalau bursa menyediakan, atau di kami di tempat Adi Masardi boleh, ya kan? Udah boleh. Saya udah bilang Pak Gatot Nurmantio kemarin. Saya bilang Pak Gatot di depan Adi, jangan takut-takut nih 2 tahun lagi. Saya udah bilang kemarin sama Ubed, lu kalau di penjara sama Jokowi paling lama 2 tahun. Karena kalau Jokowi jatuh, lu pasti dibebasin sama rejim baru. Nggak ada Jokowi diperpanjang rumusnya. Jadi saya katakan yang sama kepada Pak Gatot jangan takut-takut. Ya, waktu saya di penjara kemarin, saya masih ngebayangin 4 tahun Pak, saya bilang. Karena apa? Karena kita masih tahun 2020, waktu buat kami itu. Sekarang udah 2022. Kalau para penakut masih ngumpul, mampus lah bangsa ini. Nah, apa perpendek? Jadi kami misalkan boleh dipakai. Ini ada Adi Masardi sebagai chairman-nya di sana. Kantor kami udah menyediakan makanan, minuman, apa segala buat orang yang setiap hari-hari mau ngumpul di sana juga udah diperbolehkan. Itu di Kusuman Maja 76. Ya. Nah, kemudian Perhimpunan Menemukan Kembali ini kan sebenarnya organization ya. Kita belum ini, nanti besok bisa kita namanya kita ini, tapi nama ini memang uniknya yang ngasih nama ini Rocky Gerung atas inquiry-nya harus tahu ya kan. Jadi kalau Adam Smith itu kan dari inquiry dulu, jadi gua kasih inquiry ya kan, kenapa kita perlu menemukan kembali Indonesia itu. Nah, kemudian Rocky ngasih namanya. Jadi imajinasi kita ini kan sebenarnya ya, hari ini kan terbukti ya bahwa orang yang dulu yang ketika viral di mana saya ngomong dipotong dalam video yang mengatakan bahwa yang ditakutin Sinarmas itu cuma Habib Rizik. Itu adalah yang ngomong tuh teman saya yang sekarang jadi wakil ketua otorita otorita IKN. Yang nyebar semua orang bingung Sinarmas itulah yang ngasih tahu sama saya. Yang mereka takut cuma Habib Rizik. Itu teman kuliah saya. Ya karena Habib Rizik lah yang bisa membuat 9 naga jadi 9 cacing.
Makanya kalau saya punya kemampuan untuk melakukan usul referendum, ini saya pribadi, saya ingin referendum ada tahun ini, saya pengen ngusung 2 nama untuk men-challenge Jokowi. Ya kan, pasangan Habib Rizik dengan Rocky Gerung. Ada referendum, mudah, Habib Rizik, Rocky Gerung, atau Jokowi, pilih. Itu imajinasi saya. Ini kan kita bukan, ini kan secara umum kita harus memutuskan bersama. Tapi kan semua itu ada reasoningnya. Ya, saya bicara sama Ferry sebagai tokoh Serikat Islam. Serikat Islam ini yang pertama sekali bicara tentang Indonesia. Tidak ada yang lain. Bohong semua kalau ada yang lain. Yang mulai itu Serikat Islam. Ya, bahwa kemudian dia berkembang Serikat Hijau, Serikat Merah tadi kata Rocky Gerung, itu perkembangan, dinamika, snaplik masuk dan lain-lain. Tapi di tempatnya Cokro Aminoto itulah semua orang berkumpul termasuk Soekarno ya, menceritakan bagaimana Indonesia yang akan kita dirikan nanti. Indonesia yang akan kita dirikan adalah Indonesia yang dimiliki seluruh rakyat Indonesia, ya, seluruh rakyat Indonesia, dan untuk kemudian seluruh kekayaannya itu yang selama itu waktu masa itu dikelola Belanda dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi diskusi yang berkembang di tempat Cokro Aminoto itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Itulah yang kemudian kenapa dalam cita-cita kemerdekaan para pahlawan kita, ya, khususnya yang saya bedah dalam buku saya di sana gratis yang saya buat di penjara, buku itu. Kalau yang belum dapat silakan, Anthony silakan ke depan, bro. Jadi saya membaca 144 halaman Indonesia Menggugatnya Bung Karno. Di situ ditemukan, di situ saya temukan berkali-kali bahwa yang namanya Bung Karno itu perjuangannya cuma 3 aja, nggak lari dari 3. Pertama, Bung Karno itu mau menghancurkan oligarki, ya, oligarki waktu itu adalah oligarki Belanda dan Eropa. Yang kedua, Bung Karno minta kebebasan. Kenapa di Belanda dia bilang, di Eropa serikat buruh di sana boleh demo, kenapa saya nggak boleh demo, saya nggak bisa mengorganisasikan. Jadi tema keduanya Soekarno sebenarnya demokrasi, kebebasan. Ya. Tema ketiga Bung Karno adalah keadilan, kesejahteraan rakyat. Karena Bung Karno waktu itu kita dapat cuma rata-rata upah buruh 35 sen ya, per hari, artinya setara dengan 6 kg beras, kerjanya sampai malam. Ya, bahkan diceritakan di Priangan banyak buruh-buruh wanita itu yang sambil kerja itu akhirnya keguguran. Ya. Nah, sampai sekarang itu sama situasinya. Yang dulu Bung Karno keluar-keluar itu sama. Oligarki yang berkuasa. Sekarang puncaknya orang tahu, ya, misalkan Sinarmas itu yang menentukan nanti kemana ibu kota baru itu. Cukong-cukong itu yang menentukan kemana ibu kota baru. Padahal cukong-cukong ini yang kita mau kikis. Yang pada 28 Oktober pertemuan kita dulu, ini cukong-cukong ini yang mau kita tertibkan. Pembicaraan saya terakhir dengan Sinarmas dalam konteks yang saya ceritakan itu adalah bagaimana mereka sudah berjanji akan menurunkan juta-juta hektar lahannya itu menjadi di bawah 1 juta hektar, kembali ke inti plasma. Pada saat saya ketemu dengan Bambang Harimurti, dia cerita juga bahwa Franky Wijaya, pemilik Sinarmas itu juga sudah meminta tolong si Bambang Harimurti untuk merestrukturisasi kepemilikan lahan Sinarmas menjadi di bawah 1 juta hektar. Ya, cuman waktu itu ada Mulyaman Hadad kesulitan karena udah mau pindah ketua OJK. Jadi tidak bisa restrukturisasi tanpa mengikut sertakan bank. Jadi kebijakan itu mau dibuat. Jadi kata Bambang Harimurti kepada saya, Sinarmas sudah akan masuk kepada reformasi kepemilikan. Tapi setelah kita lihat beberapa saat ini, ya dari tahun 2018-2017 isu itu 3 tahun 5 tahun kemudian, malah saya lihat Sinarmas itu menjadi bagian dari negara, kekuasaan, pemerintahan, rejim, jadi duta besar, kemudian jadi wakil ketua EKN. Begitu juga konglo-konglo lain. Nah, ini kan oligarki ini makin lama makin membuat kita ini lebih ngeri daripada zaman penjajahan Belanda. Ini yang kita perjuangkan, bagaimana menertibkan mereka. Karena apa? Karena negara itu prinsipnya dibangun oleh seluruh kita rakyat Indonesia, dari kita untuk kita, dengan keadilan. Jadi tidak ada mereka bisa mendikte. Nah, fenomena ini yang kedua kita lihat, misalkan kemarin ada Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dengan bangga menunjukkan bahwa dia adalah tokoh sentral dalam pembayaran pajak. Kita senang satu sisi bahwa dia membayar pajak dengan pajak progresif yang paling tinggi, kata Sri Mulyani, 35%. Ya, pajak 35% kena dia bagian 35% pajaknya. Pertanyaan kita waktu dia belum jadi menteri, pajaknya berapa? Kan itu harus kita kan making question. Kalau pajak dia itu kecil sebelum jadi menteri, berarti dia kayanya setelah jadi menteri. Nah, kalau memang semua menteri-menteri ini adalah jalan untuk menjadi kaya, maka itu bukan negara yang kita mau. Negara yang kita mau adalah negara yang platonis, yang diatur, yang mengurus negara itu tidak boleh ikut bisnis. Jadi menemukan kembali Indonesia ini bukan hanya bagaimana Jokowi bisa lebih cepat, lebih baik, tapi juga bagaimana membuat konsep pengurus dan pengelola negara ke depan adalah orang-orang yang tidak boleh kekayaannya itu bertambah.
Jadi kalau Rocky Gerung sama Habib Rizik jadi presiden dan wakil presiden, rumahnya Rocky Gerung tidak boleh lebih bagus dari yang di Sentul itu. Rumah udah paling bagus. Hah? Nggak bisa lagi kata Rocky. Cuma 4 kali 9 meter, tipe 37. Rumah udah paling bagus, jadi nggak mungkin lagi lebih bagus. Nah, jadi maksud saya itu semua orang yang berkuasa ke depan ya harus ada komitmen. Ya, ini Ferry hati-hati. Ferry juga bakal jadi pemimpin besar ke depan. Jangan sampai Ferry kekayaannya bertambah. Nggak bisa. Nanti kita curiga kooperasinya makin miskin berarti kalau dia makin kaya. Nah, ini maksud saya kita kembalikan ke teori-teori yang benar dalam bernegara. Siapapun penguasa setelah Jokowi jatuh nanti, kita harus minta komitmen bahwa tidak nambah rekening dia selama dia berkuasa. Dan anak-anak dia tidak boleh memiliki saham-saham ya seperti Kaisang sekarang. Siapa Kaisangnya? Apa? Kaisang B. Nggak ada lagi itu, nggak boleh. Selama dia berkuasa harus kembali dia itu menjauhkan diri dari bisnis. Supaya apa? Supaya tidak ada konflik of interest di antara orang-orang yang berkuasa itu. Nah, itulah sebenarnya forum ini kita galang. Sebenarnya forum ini forum silaturahmi karena kan kita udah saling kenal semua. Hanya memang kita harus berpikir dengan adanya usul saya ada Pokja. Ya, Pokja inilah nanti yang akan menghitung kalau memang keinginan Ferry tadi untuk people power dan revolusi itu dinilai penting, kita langsung mainkan, ya harus dimainkan. Ya kan? Nah, gitu. Cuman kan kita sama Ferry tetap harus minta ini pernyataan di atas materai bahwa dia bukan lagi anteknya Prabowo kan itu. Oleh antek Prabowo kan gawat juga. Saya tanya sama Lius kemarin waktu saya makan steak. Ya, saya bilang, Pak Lius, lu cerita dulu sama gua, lu ketemu Prabowo tuh, lu cincai ya gua bilang. Ya kan? Saya tanya langsung klarifikasi apa Lius? Enggak kan, dia bilang, gua dipanggil cuman memang Prabowo ngajak saya untuk masuk tim sesnya lagi, tim ses Prabowo. Nah, ini kan kayak gini-gini kita diantara kita kan harus nggak apa-apa, cuman maksud saya kalau Ferry minta revolusi Prabowo ini people power, ini kan bahaya, ya kan ini. Oh, kalau belakangnya Prabowo ya kita setuju juga. Ya mudah-mudahan Prabowo mau mendukung kita untuk people power itu. Ya kan itu aja mungkin yang penting. Jadi kembali kepada diskusi hari ini kita sharing, kita mudah-mudahan ada resolusi. Jadi tidak diskusi seperti inilah ini kosong-kosong aja. Resolusinya itu misalkan satu ya. Usul saya satu minta adanya referendum ya, pemilihan presiden ya. Referendum. Kita minta PBB yang ngawasin. Nah, nanti dari kita ada calon lawan Jokowi yang mengklaim 73%. Yang kedua, resolusi yang saya pikirkan adalah bagaimana sekarang ini harga-harga semua diturunkan. Jadi kita udah harus menekan kepada pemerintah dari pertemuan ini untuk turunkan harga-harga. Ini sekarang gas naik 220.000. Ya, kemudian minyak goreng nggak kebeli. Tadi Rocky bilang 70.000 barang nggak ada. Diekspor ternyata. Kemudian Indomie, tempe, kedelai apa semua udah pada naik. Ini pemerintah sudah tidak bertanggung jawab membuat barang-barang murah. Nah, itu dua yang penting yang usul saya sebagai bagian dari resolusi. Mungkin yang ketiga silakan, 4. Itu aja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.